Halo semua, kita kali ini mau ngerakit broken gigan ya. Langsung aja kita cek apa yang ada dalam kitnya. Pertama ada gear set dan lain sebagainya. Ada body, ada ban soft. Tapi untuk kali ini kita itu mau pakai ban marun ya, yang udah kita balance. Tuh nanti bisa lihat lengkapnya di video sebelumnya. Terus ini bannya low friction yang kita pakai. Terus ada stiker, terus ada sasis FMA, gearbox, akar, dan sisanya ini nggak kita butuhin, jadi kita singkirin dulu. Oke, kita lanjut ke proses perakitannya ya. Pertama di plastik ini ada gear set, terus ada corona orange, ada propeller shaft, dinamo, dan terminal. Tapi kita pakai gear merah coklat ya, yang 42:1. Terus ini yang saya ambil kayaknya propeller shaftnya karena masih baru, enak. Oh ya, saya gunain gear merah coklat karena saya sudah punya dinamo sendiri ya, dan lebih kencang dari SMC standar, belum di breaking. Ini sudah saya breaking. Nah, ini kita ambil corona warna orange, yang aslinya kita simpan dulu aja yang bawaannya. Terus kita ambil ini nggak pakai, ntar aja, simpan dulu terminal yang kita pakai. Nah, ini dinamo SMC yang belum di breaking, saya mau pakai yang sudah terbreaking aja. Oke, langkah pertama kita ini dulu ya, pasang corona orange. Ini saya beli yang AO yang isinya langsung 10 kalau nggak salah. Yang aslinya saya simpan dulu yang bawaannya. Terus propeller shaftnya kita pakai yang bawaannya dari box. Nah, dia kita simpan dulu, pinion karbonnya juga kita simpan. Kita sesudah masang gear, kita kasih pelumas sedikit atau grease biar nanti pergerakannya tidak kasar. Jadi nanti semua bagian gear itu kita kasih grease, sama yang bagian yang menempel ke sasis di bagian propeller. Terus lanjut kita pasang bushing ya, ini bushing untuk roda. Kita pasang, dan kalau ada bagian yang ini kurang oke, ini kita rapiin biar nanti nempelnya enak, nggak bikin ban miring ya. Oke, ini ban yang udah kita balance kemarin, enak banget, udah ada tandanya, jadi kita tinggal ngikutin tandanya. Terus kita siapin juga ini switch untuk on off ya, kita pasang di bagian belakang biar ntar enak kalau misalnya mau masang terminal, tinggal dipasang aja karena nggak perlu ngelepas roda lagi. Kita pasang dulu. Oke, kita cek udah bisa berrotasi dengan enak. Oke, udah enak. Lanjut ke pemasangan ban depan ya. Oh ya, kalau mau ngelepas pasang roda ke as, kalau punya alat kayak tang atau yang buat ngelepas itu juga boleh. Oke, terus kita pasang ini ya, pasang penutup untuk switch yang belakang sama holder untuk dinamo yang di depan. Ini saya sudah ada bawaan kit lainnya yang Jeep Filipina itu, Dipni itu kebetulan sama. Terus kita pasang di tempatnya, dan jangan lupa ditutup bagian bawahnya biar dinamonya nggak jatuh. Kalau udah, kita ambil terminal yang untuk switch belakang,
Ini kita tinggal ngikutin, ada kayak tonjolan kecil ya buat masang terminalnya. Nah, terus kita pasang cover di bagian switch itu. Terus kita pasang tutup baterai. Dan yang terakhir di step ini kita tinggal masang counter gear warna merah tonjolan di bagian dalam atau dekat di dinamo. Kalau sudah, tinggal kita tutup dengan cover yang dipasang di counter gear. Dan yang satu ini adalah holder untuk dinamo ya, biar kuat. Nah, terus kita lanjut ke pemasangan roller. Sebenarnya untuk settingan ini saya mau pakai STP up, tapi untuk roller yang 13 low friction itu belum datang, jadi saya pakai roller bawaan FMA dulu untuk di bagian belakang. Nanti kalau sudah datang tinggal diganti sama roller yang low friction atau roller kancing ya. Oke, kita siapin dulu roller tabung, ini juga dari FMA yang sudah saya punya sebelumnya. Kita pasang dulu. Ini kita punya baut yang ada silindernya ya, itu kita pasang dulu. Ini saya mau nyeting akarnya dulu biar enak, jadi nanti sebelum dipasang ke sasis itu udah kepasang rollernya semua. Kalau saya pribadi sih saya kasih ring ya, tapi ada yang masang itu biasanya tanpa ring ketika masang roller ke bagian sasis atau di akar. Nah, nanti bagian akar kita ganti pakai roller 13 yang low friction. Sementara kita pakai ini dulu. Kita cari spare yang udah kebuka aja daripada membuka bawaan yang masih ketutup. Ntar kita simpan dulu aja. Oke, kalau udah kepasang, ini BTW saya ini pasang di ini ya, lubang kedua atau lubang yang terluar biar lebih enak atau menstabilkan ketika Tamiya ini jalan. Terus kita pasang ke sasis bagian akar dengan baut payung. Ini kayak payung, kebetulan saya juga sudah punya spare, tinggal ambil aja. Ini dia. Nggak kelihatan, nah udah kelihatan. Terus kita cari satu lagi, G2. Nah, ini yang saya belum ngeh ya, karena saya kebetulan masih baru di dunia Tamiya. Pemasangan baut payung itu apakah boleh atau tidak boleh pakai ring di bawahnya. Ini saya pasang aja dulu biar memperkuat ini ya. Jadi kalau misalnya dipaksa tanpa ring itu biasanya sasis itu kan plastik ya, ketekan baut bisa retak. Di sementara saya pasang dulu, tapi saya belum tahu nih update untuk STP up itu boleh atau tidak. Ini karena kebetulan buat main seru-seruan aja di kantor, jadi ya saya pasang ring aja. Nanti kalau teman-teman punya masukan atau kritik, ini nggak boleh dipasang, kalau STP up boleh aja komen di bawah nanti. Terus kita cari, nah ini pemasangan akar saya ini akar goyang ya, jadi sejauh yang saya pahamin karena saya masih baru kebetulan, nanti akar ini boleh digoyang atau dikendoring, pemasangannya nggak rapat, gunanya biar mengatur lompatan kita. Jadi kalau setahu saya, kalau misalnya nanti dia itu kenceng atau rapat, itu akan membuat Tamiya kita loncat lebih jauh. Tapi kalau bendu atau kendor itu nanti bikin Tamiyanya lompatnya lebih pendek. Nah kebetulan saya ingin lompatnya pendek ya, jadi saya pakai yang kendor.
Terus kita lanjut ke pemasangan roller depan. Ini saya sudah derajat atau miring. Sebenarnya untuk sasis FMA ini kita nggak perlu nggak perlu miring banget atau tinggal ngikutin aja, karena sasis FMA ini sudah miring sebetulnya. Tapi untuk ngelewatin IC biasanya perlu dimiringin dikit, tergantung tingkat kesulitan IC-nya atau interchange. Nah, sementara ini karena saya udah punya roller yang sudah derajat, saya pasang aja. Tapi nanti kalau mempengaruhi kecepatan Tamiya-nya atau malah bikin agak ngerim, nanti saya rubah ke baut yang belum derajat. Oke, kalau sudah semuanya kita tinggal pasang bodinya ya. Ini bodinya kita potong dulu dari kerangkanya, terus dirapiin sedikit biar kelihatannya nanti keren, nggak ada tonjolan-tonjolan bekas moldingnya itu. Oke, untuk pemasangan roller tabung ini di bagian bodi ya, ini kebetulan saya juga pakai roller yang udah di derajat, jadi nanti dipasang condongnya itu ke arah luar, atau kalau kita pasangnya di bagian kanan bodi itu condongnya ke bagian kanan luar, terus kalau di bagian kiri itu condong ke bagian kiri luar. Gunanya biar ada sedikit pengereman atau ada yang nahan ya ketika ngelewatin IC, jadi nggak gampang lontang. Dan ini bisa dibilang salah satu keunggulan dari kit Broken Gigan ya. Dia punya roller yang nempel di bodi, terus bisa nempel di dinding track kalau dia ngelewatin IC. Sedangkan kalau kit yang lain, kayaknya yang Saber sama Magnum itu dia juga punya ya, tapi nggak nempel ke dinding track. Jadi kayak jatuhnya sih kayak aksesoris aja kalau dipasang di bagian bodi, tapi kalau dipasang di sasis dia bisa jadi roller yang buat ngerem. Kalau untuk super tuh kebetulan oke banget tuh rollernya. Nah, kalau udah kita tinggal pasang bagian depannya bodi atau kumisnya ini. Ini sebenarnya opsional ya. Beberapa yang saya lihat di YouTube atau pas balapan di luar, lihat-lihat balapan di luar itu ada yang pakai, ada yang enggak, tapi ini saya pasang aja. Terus ini yang kedua, underguard depan. Nah, front underguard ini beberapa juga ada yang nggak pasang, karena katanya ini bisa bikin kelontang waktu lompat. Tapi balik lagi tergantung settingannya. Sementara ini saya pingin Tamiya-nya nanti nggak lompat jauh-jauh, jadi ada yang nahan di front underguard-nya ketika ngelewatin jam atau slope. Nah, kalau udah kita langsung tes aja lari di track. Nah, kebetulan ini di kantor ya, di Deneva Hub kita punya satu corner kecil buat main Tamiya ya, kayak hiburannya teman-teman lah. Oke, sementara itu dulu dari saya. Kalau ada kritikan, saran atau apapun itu boleh banget ditanya ini di kolom komentar. Oke, see you on next video.